teman-teman semua ya. Semoga sehat sejahtera. Video kali ini saya akan ingin berbagi ya kepada teman-teman ya, cara melihat apakah ya market sudah overbought atau oversold. Ya, jadi overbought, oversold juga sangat penting ya untuk teman-teman ketahui sebagai seorang trader. Cara untuk melihat apakah overbought atau oversold, kita perlu namanya alat bantu ya. Alat bantu itu kita namakan sebagai ya osilator. Caranya begini ya teman-teman ya. Ya, teman-teman ya ambil ya indikator ya, cari osilator ya. Ya, osilator di sini ya. Biasa untuk melihat overbought dan oversold kita menggunakan stokastik osilator. Ya, ini ya, klik aja sekali. Ya. Ini stokastik osilator ya, teman-teman ya. Kalau saya levelnya sudah saya tambahkan 50. Kalau bawaan hanya 20 80 ya. Ya, ini ya. Nah, ini ya, parameternya saya suka menggunakan yang 933 ya, low, high, dan eksponensial. Oke, sekarang kita klik di sini. Ya, jadinya begini teman-teman ya. Nah, ini kita kalau merasa terlalu lebar bisa dikecilin dikit, nggak apa-apa ya. Jadi cara membaca apakah market sudah overbought atau oversold ya, caranya kita melihat untuk stokastik ya, ini saya mengambil di time frame 30 menit ya. Nah, ini 30 menit. Ya. Ini kita lihat di sini ya, teman-teman ya. Ya, kalau kita lihat di sini bahwa ya market itu apabila sudah overbought ya, dia sudah memasuki ya ring antara 80 dengan 100. Itu namanya overbought ya. Nah, seperti di sini. Ya, kalau kita kasih garis itu ya, ini sudah mulai masuk ya overbought. Gunanya untuk apa teman-teman? Overbought itu dalam bahasa Indonesianya adalah market sudah jenuh beli. Biasanya kalau market sudah jenuh beli, itu kecenderungannya harga akan turun ya. Ya, kita bisa lihat di sini ya. Nah, ini sudah namanya overbought. Tapi overbought ini ya, kita melihat dia sudah memulai ya garis hijau dengan garis merah ini ya, mulai masuk ke area 80. Itu sudah dikategorikan overbought. Lalu ya, kalau overbought itu kita nggak bisa langsung eksekusi ya, bahwa kita berasumsi kalau sudah overbought langsung market pasti akan turun. Itu belum tentu ya. Karena ya uptrend ya, setiap tren yang kuat ya, stokastik selalu menunjukkan dia overbought. Lalu kapan sebaiknya kita mengeksekusi ya untuk mengambil posisi sell kalau market sudah overbought? Sebaiknya ya kita sabar ya, tunggulah kita punya stokastik ini ya keluar dari area 80 ya. Nah, begini. Ini udah keluar di area 80. Disinilah ya kita mengambil posisi sell. Ya, karena market sudah jenuh beli, jadi harga kecenderungan akan turun dulu. Ya, ini untuk melihat overbought ya atau jenuh beli. Lalu kita ambil contoh lagi ya untuk melihat oversold ya. Ini juga ada ya. Kalau kita lihat di sini ya, ini juga ada oversold ya. Ya, di sini ya. Yang kencangnya di sini dia stokastiknya sudah masuk ke area 0 sampai 20. Itu namanya oversold. Oversold itu adalah jenuh jual. Jadi kalau orang sudah nggak mau jual lagi barang ya, secara otomatis dia akan naik ya. Nah, kita lihat ini ya. Setelah dia masuk area 20 ya, lalu keluar daerah 20 di sini ya. Ya, disitulah kita untuk mengambil posisi buy ya. Nah, atau di sini lebih jelasnya ya. Nah, ini cara untuk melihat. Nah, ini ya.
Yang jelasnya di sini ya teman-teman ya. Ya, tadi contoh kan overbought. Sekarang saya ngambil contoh oversold. Lihat di sini ya, stokastik sudah memasuk area 0 sampai 20. Itu udah disebut market sudah jenuh jual ya. Orang nggak mau jual lagi, artinya harga tentu akan naik. Ya, di sini setelah stokastik ini keluar dari area 20 ini ya. Ya, disinilah untuk kita mengambil suatu posisi buy. Ya, jadi teman-teman trader ya, terutama trader-trader pemula ya, perlu kita perhatikan bahwa setiap kali kita trading itu ya, kita butuh alat bantu ya, namanya indikator. Indikator ini bisa membantu kita ya untuk menganalisa ya lebih pasti lagi bahwa market itu dia akan bergerak kemana. Walaupun ini tidak 100% benarnya ya teman-teman, tapi minimal akurasinya bisa mencapai 70 atau 80%. Ya, setiap kita melihat jika ya stokastik sudah masuk ke daerah oversold, ya kita sudah berhati-hati ya. Apabila kita ada ngambil posisi sell tadi, ya mungkin di sini kita pertimbangkan untuk TP dulu ya. Kita untuk exit dulu supaya nanti kalau berbalik arah nanti ya kita nggak rugi ya. Jadi inilah ya pelajaran singkat ya teman-teman ya, yang ingin saya share kepada teman-teman pemula ya. Apa namanya itu overbought dan apa itu namanya oversold ya. Overbought adalah jenuh beli dan oversold itu adalah jenuh jual ya. Kita boleh backtest ke belakang ya, selalu ya pola-pola itu terjadi ya. Nah, kayak begini ya, harga selalu akan turun ya. Nah, selalu begitu. Nah, dan ini juga ya, selalu sudah memasuk ke area bawah ini, harga akan naik ya. Ya, kita bisa lihat ya ke belakang gitu ya. Nah, ini selalu terjadi demikian ya. Ya, jadi teman-teman semua ya, untuk kita trading kita perlu namanya suatu indikator ya. Ya, untuk supaya analisa kita lebih akurat lagi ya. Stokastik kadang juga dia tidak memasuk ya ke area sampai ke bawah sekali. Contoh kayak sini ya. Ini hanya cukup sampai mencicipi daerah 20 aja. Setelah itu ya memang ya 20, setelah itu dia memotong garis 50 ya. Ya langsung naik gitu ya. Ya, jadi tidak selalu dia harus masuk dulu ke daerah nolnya. Kadang dia nggak sampai ke daerah 0 lalu sampai ke daerah 20 aja. Ya, itu juga boleh kita kategorikan. Nah, kayak begini kan. Dia tidak masuk ke daerah 0. Dia hanya kena yang garis hijau ini ya. Langsung kena di garis 20, ya langsung mental naik ke atas ya. Ya, begitu ya. Ya, jadi teman-teman ya harus lihat kalau trading itu ya bukan dilihat ini candlenya saja. Ya, tapi indikator ya, osilator itu juga perlu kita lihat. Mungkin itu dulu ya teman-teman share saya pada video kali ini ya. Semoga membawa manfaat untuk kita semua. Jika teman-teman merasakan ini berguna ya, silakan di-share kepada teman-teman yang membutuhkannya ya. Dan jangan lupa ya, video-video tutorial saya cukup banyak. Itu bisa teman-teman pergunakan ya untuk bahan belajar ya. Ya, belajar dulu ya sampai pintar baru trading ya. Ya, jangan belum ada ilmu langsung buka real akun, nanti akan rugi ya. Sayang, untuk cari uang itu susah ya teman-teman. Cukup sekian dan terima kasih.